Niki kula tak lungguh nggih. Kersane kursine mboten nganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula tak pantun riyin, ya gini wis sinau. Mangkat ngaji numpak pesawat. Cakep ngoten nggih. Monggo kula ulangi malih. Mangkat ngaji numpak pesawat. Cakep. Sedaya ingkang rawuh mriki mugi-mugi diparingi sehat Allahumma amin. Nggih slamet donya akhirat Allahumma amin. Setunggal malih. Salat subuh dengan berjamaah. Cakep. Sedaya ingkang rawuh mugi-mugi ahli jannah Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada para alim, para kiai, para ustadz, ustadzah, para punyai, para sepuh, sepuh yang sama-sama kita takdimi dan kita hormati, khususipun Ketua RW Bapak Lukman yang sama-sama kita hormati dan kita taati tata tertib ke RW-nya. Ngoten nggih. Programnya bagus, kalau nggak ditati nggih mboten jalan. Begitulah kepada Ketua RT. Kedhepun ingkang layak teng mriki Bapak Ketua RT, terus Mbak Kiai niku, Pak Muthalib niki. Niki kula namung ganti mon cadangan niki. Niki sama-sama belajar nggih kula niate sinau. Nggih kepada Bapak Ketua RT dan seluruh stafnya yang sama-sama kita hormati dan kita taati tata tertibnya. Semoga warga kita selalu guyup rukun Allahumma amin. Dan kepada panitia, ini yang paling repot panitia. Lainnya masih tenang-tenang, panitia sudah repot menentukan tanggalnya. Ngoten nggih Pak Ketua panitia. Menentukan hidangannya, menentukan tempatnya, menentukan iurannya, semuanya serba repot ini, pusing. Dan semoga panitia selalu sehat Allahumma amin. Iki tepuk tangan dulu kagem seluruh panitia. Monggo tepuk tangan dulu. Marilah kita sama-sama tingkatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita sampai tak terhingga. Termasuk nikmat yang besar kita bisa hadir dalam acara halal bihalal dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, sehat kantongi Allahumma amin. Kalau sehat jasmani makan apa saja enak ngoten nggih. Kalau sehat rohani, kalau Islam nggih sregep teng masjid, wae salat nggih mangkat, wae poso nggih nglampahi poso, wae zakat nggih nindakake zakat, mampu haji nggih nglampahi haji. Kalau Kristen, Katolik nggih teng gereja. Nek Hindu teng pundi Hindu? Pura nggih. Kalau Buddha wihara, kalau Konghucu kelenteng, kalau aliran kepercayaan teng pundi nggih? Buddha. Wah, hafal ya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat yang taat, dimudahkan mengikuti syariatnya dan mendapatkan syafaat dari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Niki kula sawang-sawang sumringah sedanten nggih, bapak-bapak nggih. Sumringah ibu-ibu nggih, sumringah remaja nggih, sumringah niki pun piknik sedanten nggih. Pun teng Gua Kreo napa kebun binatang niki? Dereng. Nggih, mboten sing penting sungkeman kali bapak ibu ngoten nggih. Baginda Rasulullah dawuh,
Kulu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya salah dan sebaik-baik orang bersalah adalah bertaubat atau minta maaf. Kula nggih kathah salahe, yen nggih sami-sami wonten salah kita saling memaafkan. Dan ini kula secara pribadi maupun mewakili keluarga kula nggih nyuwun mohon maaf lahir batin. Orang yang datang halal bihalal ini tandanya orang baik. Kenapa? Karena mengaku salah dan pengen minta maaf dan mau memaafkan. Bukan berarti yang tidak datang tidak baik, bukan berarti begitu. Yang tidak datang tentu ada sebabnya. Kalau sakit ya kita doakan semoga sehat, Allahumma amin. Yang lagi repot banyak urusan, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Kita interaksi sosial kadang cocok, kadang tidak cocok. Idealnya ya rapat RT berangkat, dawis berangkat, kerja bakti berangkat, besok tetangga berangkat. Idealnya ngoten. Tapi karena kesibukan beda-beda, mau berangkat arisan RT ternyata anaknya nangis rewel, akhirnya ngurus anaknya mboten iso tidak rapat RT. Mau kerja bakti sudah siap-siap berangkat ternyata anaknya rewel, ngejak ngeterke renang, akhirnya ngeterke putrane renang mboten iso kerja bakti. Nah, kondisi seperti ini kadang dimaklumi, kadang ada yang tidak memaklumi, akhirnya jadi rasa. Maka halal bihalal penting dilaksanakan demi untuk menjaga kerukunan warga. Wonten teng kitab Ruhul Bayan, teng kitab Jami Shogir, teng kitab Al-Maqasid karya Sakawi. Wonten riwayat hadis saking Ibnu Umar lima baginda Rasulullah SAW dawuh. Dawuh mangga. Di antara umatku senantiasa ada 500 orang pilihan dan 40 wali abdal. Jika salah seorang meninggal dunia, langsung ada penggantinya. Ngoten. Saat ini nggih wonten. Nah menawi teng mriki wonten menawi lho nggih, tapi kula mboten ngerti wong rahasia. Maka sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah amalannya?" Amalannya Rasul jawab, dawuh ada 3. Jadi amalnya wonten pinten? 3. Yang pertama memaafkan orang yang mendolimi. Nah, jadi kalau ada orang berbuat dolim, merugikan kita, mencurangi kita, mengkhianati kita, menipu kita, kita maafkan. Nah, ini termasuk amalannya para wali. Nah, kalau kita renungi orang yang didolimi doanya makbul. Niki kula nek mboten salah nggih mengke dikoreksi nggih Pak RT. Nah niki wonten kiai ini saestu nggih Pak RT niki asline. Jadi kalau kita didolimi berarti doa kita makbul. Kita langsung doa, misal kita beli beras grade A 10 kilo. Ternyata begitu dikirim sampai rumah ternyata banyak kutunya. Sehingga kita merasa didolimi, ditipu, dicurangi, dikhianati. Kita tidak usah marah-marah. Langsung doa kepada Allah, ya Allah, saya sudah didolimi, saya maafkan orang yang mendolimi saya, Allah, demi Engkau kabulkanlah hajat saya. Sampai umroh sak keluarga, Allahumma amin. Beras 10 kilo gantinya umroh sekeluarga. Ini orang didolimi doanya makbul. Jadi kalau kita didolimi orang, kita di posisi doa kita makbul, kita ingat hajat-hajat kita maafkan orang yang mendolimi. Maka kita bisa hidup rukun. Ini wonten kisah tentang kitab Tanbihul Ghafilin. Niki waktu niku namung 15 menit nggih, mangke nek pun 15 menit langsung di stop mboten mawon. Wonten teng kitab Tanbihul Ghafilin. Nah, ini wonten kisah nyata. Jadi orang Khurasan itu daerah Iran mereka. Niki wonten keributan antar keluarga. Sehingga ada salah satu keluarga niki memutuskan hubungan keluarga. Wis ibarat saya jengkele ora seduluran rapopo. Aku tak pindah. Akhirnya satu keluarga ini pindah hijrah ke Mekah. Bertahun-tahun sampai meninggal dunia di Mekah. Di Mekah jadi orang soleh. Nggih rajin ke masjid, nggih orangnya jujur, nggih amanah. Orang asli Mekah ini kalau titip sesuatu kepada orang Khurasan ini
Suatu ketika ada saudagar kaya raya titip uangnya 10.000 dinar. Jadi satu dinarnya adalah seharga satu kambing. Kalau 10.000 dinar ya 10.000 kambing. Kalau satu kambing 3 juta berarti 30 miliar. Dititipkan. Karena ada suatu keperluan saudagar kayak ini pergi keluar kota. Setelah kurang lebih sebulan atau 2 bulan kemudian saudagar tadi datang lagi ke rumahnya orang Khurasan, pengen mengambil uangnya. Ternyata orang Khurasan sudah meninggal dunia. Tanya anak istrinya, ternyata anak istrinya juga tidak tahu tempat menyimpannya. Akhirnya orang saudagar tadi bingung dan stres. Akhirnya sowan kepada Kiai Mekah. Tanya problemnya, curhat. Saya ini punya masalah. Saya titip uang 10.000 dinar, orang saya titipi meninggal dunia. Maka saya hanya menjawab, orang Khurasan yang kamu titipi ini orangnya soleh, amanah. Menurut saya dia ahli surga. Nanti tengah malam kamu panggil namanya di sumur Zam-Zam. Maka benar setelah lewat tengah malam, orang saudagar tadi datang ke sumur Zam-Zam, tanya, wahai si fulan, saya pengen mengambil uang saya. Tidak muncul. Sampai 3 hari diulang, 3 hari 3 malam berturut-turut tidak ada jawaban di sumur Zam-Zam ini. Maka saudagar tadi datang lagi ke rumahnya Kiai tadi, Kiai Mekah. Saya lakukan 3 malam berturut-turut tidak ada jawaban. Maka Syekh tadi mengatakan, jangan-jangan dia bukan ahli surga. Coba kamu pergi ke sumur Barhut, kamu panggil namanya. Maka benar, saudagar tadi datang ke sumur Barhut, manggil namanya, hei si fulan, saya ingin mengambil harta saya. Maka muncul, baru sekali dipanggil langsung muncul jawaban. Hartamu masih aman, masih terjaga, saya simpan suatu tempat, silakan kamu gali tempat itu, akan muncul hartamu. Benar, saudagar tadi datang ke tempat yang ditunjukkan, digali tempatnya, uangnya 10.000 dinar masih utuh. Maka saudagar tadi heran, datang lagi ke sumur Barhut, wahai si fulan, engkau jujur, engkau amanah, engkau orang soleh, kenapa tempatmu di sini? Maka orang soleh tadi mengatakan, saya punya beberapa keluarga di Khurasan dan saya sudah memutuskan hubungan kerabat sampai saya meninggal dunia belum rukun. Nah, akibat memutuskan tali persaudaraan ini sehingga saya disiksa di kubur ini. Perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu semua, bahwa ini perkara kasaf hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Kasaf tidak bisa dijadikan dalil syar'i bahwa ahli surga berada arwahnya di sumur Zam-Zam, ahli neraka di sumur Barhut. Ini perkara kasaf, kasaf tidak bisa dijadikan dalil syar'i. Mengatakan ya. Dan nanti kita halal bihalal, salam-salaman. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, orang minta maaf harus menyebutkan salahnya. Misalnya, Pak RT kula nyuwun ngapunten. Wingi bar nyolong pitik jenengan. Nah, ini harus disebutke. Ini kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau ini dipraktekkan ya nanti malah geger, mboten iso halal bihalal. Kalau menurut mazhab yang lain, Imam Hanafi, Imam Malik, tidak perlu. Yang penting Pak RT kula nyuwun ngapura pun cekap sah, mboten mawon. Monggo kita sholawatan riyen nggih. Walaupun sebentar, salat tahlil monggo seneng. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo konco podo akur rono rene dadi dulur, rezekine kathah uripe makmur, akeh sing ndongake yen ing kubur. Monggo sareng-sareng. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad.
munjurian nggih. Kita monggo sareng-sareng monggo ning badhe muju. Tegane ndi to iki? Tegane ora ya panitiane iki. Niki pun 15 menit, Pak. Panitia. Dereng enten, Pun. Pak. Dereng enten, Pak. Baginda Rasulullah jauh mengatakan, ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis syam wassalah wasodaqah. Maukah kalian aku beritahukan sesuatu amal yang derajatnya lebih utama daripada puasa, sholat, dan sedekah? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami. Rasulullah dawuh, jagalah hubungan baik di antara kalian, rukunlah di antara kalian, karena rusaknya atau pertengkaran di antara kalian dapat menghilangkan perkara agama. Jadi rukun ini penting. Godhong suruh, godhong sukun, sedangkan rawuh mugi-mugi guyub rukun. Allahumma amin. Amalan yang pertama tadi memaafkan orang yang menzalimi. Yang kedua berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Jadi ada 3 amalan. Yang pertama memaafkan orang menzalimi. Yang kedua berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Ini Rasulullah sudah mencontohkan. Begitu Rasulullah di Mekah dilempari kotoran unta, diludahi. Begitu yang meludahi ini sakit, Rasulullah tilik duluan. Ngoten nggih. Ini menandakan akhlak Rasulullah ini sangat tinggi, sangat mulia. Begitu Rasulullah dakwah di Thaif, dilempari batu sampai berdarah-darah. Rasulullah nggih berdoa, ya Allah, jika saat ini orang Thaif ini tidak ada yang menyembah Engkau, saya berharap anak cucunya nanti menyembah Engkau. Begitu pula begitu di orang-orang Mekah ini menyakiti orang-orang Islam, maka sahabat-sahabat datang di dalam hadis riwayat Muslim. Ya Rasulullah, berjualah keburukan untuk orang-orang musyrik. Maka Rasulullah bersabda, dawuh, sesungguhnya saya diutus bukan untuk pelaknat, tetapi saya diutus untuk menjadi rahmat. Begitulah dalam lewat Tirmizi, begitu orang-orang Taif ini menyerang orang-orang Islam. Banyak sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah keburukan untuk suku Saqif. Maka Rasulullah langsung berdoa, ya Allah, beri hidayah kepada kaum Saqif. Ya Allah, beri hidayah kepada kaum Saqif. Begitu Rasulullah, dalam riwayat Bukhari disebutkan, Rasulullah menceritakan kisah nabi-nabi terdahulu, bahwa ada nabi yang dizalimi, dianiaya sampai berdarah-darah wajahnya. Maka Nabi berdoa, ya Allah, ampuni kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Jadi ini adalah kisah-kisah para nabi terdahulu. Maka kisah Sayyidina Abu Bakar yang terkenal. Begitu Abu Bakar ini dalam kisahnya, beliau ini punya kerabat yang selalu dibantu. Nah, jadi secara ekonomi dibantu. Setiap bulan, setiap saat dibantu. Nah, ternyata begitu Abu Bakar ini punya masalah, yaitu putrinya yang bernama Aisyah ini dituduh selingkuh. Tersebar berita di mana-mana, kerabatnya Bakar yang ditolong secara ekonomi ini ternyata ikut menyebarkan berita bohong ini, ikut menyebarkan berita hoax. Akhirnya Abu Bakar jengkel. Karena jengkel, Abu Bakar bersumpah untuk tidak akan membantu lagi. Begitu Abu Bakar bersumpah, maka ditegur oleh Allah, ditegur oleh Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar bertobat, akhirnya memaafkan kerabatnya yang menyebarkan berita hoax itu dan menambah nafkahnya 2 kali lipat. Yang biasanya misalnya 5 juta dikasih 10 juta. Nah, ini berbuat baik kepada orang berbuat buruk. Dan amalan ketiga adalah berbagi rezeki. Jadi 3 amalan. Yang pertama adalah memaafkan orang yang menzalimi, berbuat baik kepada berbuat buruk. Yang ketiga berbagi rezeki. Nah, 3 amalan ini kalau dirangkum jadi satu di halal bihalal. Wong salah disuguh. Ngoten apa mboten nggih harus nggih. Wong salah disuguh. Nah, lek yo ngaku selepat, ngaku salah disuguh. Dimaafke, dimulyake. Allahumma amin. Mungkin kita semua sebagai kekasih-kasih Allah, Allahumma amin. Pun cekap semanten mawon.
Dari saya cukup sekian, jika ada salahnya ya saya mohon maaf, ada kurang pasnya, mohon koreksinya. Becik ketitik Allah ketara, senajan sekedhik mugi-mugi Gusti Allah ridho, Allahumma amin. Baca Quran hatinya bersih, cukup sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila waqmawit in. Wallahu muwaffiq ila waqmawit taufiq. Marilah kita atur dan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lupa. Ini sekalian doa. Napa Pak RT mau dengan doa? Lo mau dipun. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amika fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon rahmatipun panjenengan, kami mohon ridhonipun panjenengan, kami mohon syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kumpulkan kami bersama orang-orang soleh di dunia dan di akhirat. Kumpulkan kami bersama orang meridhoi di dunia dan akhirat. Berilah kami takdir yang baik di dunia dan di akhirat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza damban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala aiban illa satartah, wala usron illa yassartah, wala jahlan illa alamtah, wala dhallan illa hadaitah, wala hajatan illa qudaitah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wali walidina walijal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau menghubungi Bapak Kiai Haryanto, saya tahu juga Pak ini. Iya, saya ngapain Pak?